Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Pak Sodikin dalam mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Nah, untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang baterai dan sistem pengisian pada kendaraan. Jadi pada kendaraan itu supaya aki atau baterai tidak tekor ya, maka diperlukan sistem pengisian sehingga kendaraan tidak berhenti di tengah jalan ketika baterainya arusnya sudah habis. Nah, untuk sistem pengisian nanti akan kita bahas satu persatu komponen-komponen dari sistem pengisian. Yang pertama adalah baterai. Nah, untuk fungsi dari baterai pada kendaraan yang pertama, baterai berfungsi menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh alternator saat mesin hidup, agar baterai selalu dalam keadaan siap pakai. Nah, jadi alternator ini adalah sebagai sumber arus yang disimpan oleh baterai. Untuk fungsi baterai selanjutnya, yang kedua, baterai berfungsi untuk menyediakan energi listrik yang cukup untuk start mesin. Jadi ketika mesin start awal itu motor starter untuk bisa menggerakkan flywheel itu butuh arus atau energi listrik yang kuat dari baterai. Yang ketiga, baterai berfungsi untuk menyediakan energi listrik untuk kelistrikan mobil saat mesin mati. Jadi ketika mesin mati, itu komponen-komponen kelistrikan yang lainnya itu masih bisa hidup karena alirannya langsung dari baterai. Selanjutnya, konstruksi baterai. Nah, ini adalah konstruksi baterai. Nanti akan kita tunjukkan satu persatu bagian-bagian dari baterai, mulai dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, baterai terdiri dari beberapa sel yang dihubungkan secara seri. Kalau umumnya adalah 6 sel di dalam baterai. Nah, setiap sel baterai itu mempunyai plat atau elektroda positif atau PbO2 berwarna coklat dan plat kemudian atau elektronegatif, elektroda negatif, ada positif ada negatif, yang berwarna abu-abu yang terendam dalam elektrolit, cairan elektrolit atau H2SO4. Ini adalah rumus kimia dari elektrolit. Nah, antara plat positif dan negatif itu dipisahkan dengan separator yang terbuat dari ebonit berpori dan serat-serat gelas. Nah, setiap sel baterai itu menghasilkan 2 volt, sehingga untuk 12 volt perlu 6 sel yang dihubungkan secara seri. Nah, ini adalah bagian-bagian dari baterai. Mulai dari pool baterai ini, terus blok baterai, terus dinding pemisah sel-sel baterai atau separator, terus penutup sel. Nah, ini kalau dari gambar ini berarti ada 6 sel. Terus penghubung sel, terus tanda ketinggian elektrolit. Nah, ini bisa dilihat di sini.
Terus penghubung plat baterai. Terus plat negatif atau PB timbel murni. Terus plat positif atau PbO2 timbel dioksida. Terus ada separator atau pembatas. Terus ini adalah penyangga baterai. Ya, ini adalah bagian-bagian dari baterai atau aki. Baik, selanjutnya ini sama seperti tadi. Nah, untuk spesifikasi baterai, pada baterai itu tertulis 12 volt set 65 Ah. Artinya bagaimana? 12 volt adalah tegangan. Tegangan baterai itu standarnya 12 volt. Kurang lebih. Terus 65 Ah adalah besar kapasitas baterai. Ah itu ampere per hour. Kapasitas baterai adalah besaran yang menyatakan jumlah muatan energi listrik dengan satuan ampere hour atau disingkat Ah. Nah, untuk kapasitas baterai tergantung dari jumlah plat-plat baterai. Untuk jumlah bahan aktif PbO2 dan Pb pada plat-plat baterai dan luas penampang plat-plat baterai yang terendam oleh elektrolit. Nah, untuk kapasitas baterai menentukan besar kecilnya ukuran baterai. Ini semakin besar kapasitasnya, ukurannya juga semakin besar. Selanjutnya, nah untuk umur baterai ini sangat ditentukan oleh yang pertama adalah perlakuan baterai. Ini perlakuan baterai baru setelah diisi elektrolit H2SO4 atau asam sulfat. Terus perawatan baterai selama pemakaian. Terus perlakuan baterai selama pemakaian. Terus kondisi sistem pengisian. Jadi kalau pengisiannya tidak normal, itu akan mengakibatkan baterai cepat rusak. Nah, untuk perlakuan baterai baru. Untuk umur baterai salah satunya ditentukan oleh perlakuan baterai pertama kali setelah diisi cairan elektrolit H2SO4 atau asam sulfat. Nah, oleh sebab itu, baterai baru memerlukan perlakuan sebagai berikut. Yang pertama, baterai baru diisi dengan cairan elektrolit H2SO4 setinggi upper level dengan berat jenis 1,28 kg per liter. Jadi di dalam baterai itu ada tulisan upper sama lower. Jadi kalau ngisi elektrolit itu seharusnya tidak boleh melebihi tulisan upper atau batas upper level. Selanjutnya, diamkan baterai selama kurang lebih 1 jam atau charge atau dicas ya. Baterai dengan arus kecil 1/10 dari kapasitas nominal. Agar dalam baterai terjadi reaksi elektrokimia yang sempurna. Jika elektrolit berkurang, tambahkan air suling dan baterai siap dipakai. Nah, ini adalah perlakuan baterai baru. Selanjutnya, nah untuk perawatan baterai. Nah, untuk permukaan baterai dan full atau klem baterai ya harus selalu bersih. Jadi ketika ada karat atau ada kotoran yang lain itu harus dibersihkan. Terus yang kedua, amati permukaan baterai. Jika basah dengan elektrolit berarti terjadi tegangan lebih atau terjadi
kapilerisasi pada full baterai atau klem baterai. Terus bersihkan dengan larutan soda atau sabun krim, kemudian dikeringkan. Yang ketiga, periksa elektrolit baterai. Jika berkurang, tambahkan dengan air atau elektrolit. Nah, yang menyebabkan salah satunya kok bisa berkurang adalah karena menguap. Terjadi penguapan. Selanjutnya, perlakuan baterai selama pemakaian. Nah, untuk start mesin jangan sampai lebih dari 10 detik. Jadi ketika di starter pertama nggak bunyi, lah itu dihentikan dulu, lalu di starter lagi. Jangan sampai di starter terus menerus. Nah ini, hindari start mesin sampai berulang-ulang, lebih dari 4 kali. Dan beri jarak waktu sesaat, jika akan start kembali. Jadi ketika di start pertama kok nggak bunyi, kedua nggak bunyi, lah itu alangkah baiknya dikasih jeda atau berhenti sesaat, kemudian baru di start lagi. Yang ketiga, mobil yang tidak dipergunakan dalam waktu lama, baterai harus diisi arus sedikitnya setiap 2 minggu sekali, agar tidak terjadi sulfatisasi pada plat-plat baterai atau mobil dihidupkan selama minimal 10 menit. Nah, intinya adalah dipanasi mesinnya ya. Jadi ketika mesin lama nggak digunakan, nah itu minimal dipanasi, walaupun hanya minimal 10 menit. Nah, ini salah satu perlakuan baterai selama pemakaian. Selanjutnya, jangan memukul atau mengukit full dan klem terminal baterai sewaktu melepas atau memasang klem terminal baterai, yang dapat mengakibatkan kebocoran pada elektrolit atau cairan. Selanjutnya, kondisi sistem pengisian. Nah, tegangan sistem pengisian saat tanpa beban harus saat tanpa beban harus 14,8 sampai 15 volt. Sebab pada tegangan tersebut pada elektrolit mulai terjadi gelembung-gelembung hidrogen yang dapat menguap. Di atas tegangan tersebut elektrolit akan mendidih. Selanjutnya, nah untuk sistem pengisian ini adalah salah satu komponennya, namanya adalah alternator. Nanti akan ditunjukkan bagian-bagian dari alternator ini satu persatu. Selanjutnya, nah sebelum ke alternator, kita perlu tahu fungsi dari sistem pengisian. Yang pertama adalah sebagai penyedia energi listrik untuk seluruh kebutuhan. Nah, ini untuk seluruh kebutuhan listrik mobil saat mesin hidup. Nah, ini adalah fungsi yang pertama. Yang kedua, memberikan energi listrik untuk mengisi baterai agar baterai selalu siap pakai. Nah, ini fungsi yang kedua. Yang ketiga, ini cukup dua saja fungsinya yang paling penting. Yang selanjutnya adalah diagram alir sistem pengisian. Nah, ini mulai dari yang ini adalah engine, motor starter, baterai, alternator, terus beban,
Ada yang beban tetap, ada yang tidak tetap. Nah, ini adalah diagram alirnya. Ini dari alternator yang pertama ya. Jadi alternator ini sebagai sumber, ini sumber arus. Ini dari alternator nanti memberikan pengisian atau mengisi baterai ini, menyediakan arus ke baterai. Kemudian baterai berfungsi untuk menyimpan arus, menyimpan arus listrik. Nah, pada saat motor starter ini mau hidup, itu kan pasti membutuhkan arus dari baterai ini, guys. Saat start awal. Sehingga dengan adanya motor starter, mesin bisa hidup. Nah, dari mesin bisa hidup nih kan nanti juga ada rangkaian puli yang bisa memutar alternator, sehingga alternator bisa bekerja dan bisa melakukan pengisian terhadap baterai. Ini saat mesin hidup. Nah, untuk beban pada mesin atau kendaraan itu kan ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Kalau yang tetap berarti kelistrikan mesin, kalau yang tidak tetap berarti kan kelistrikan bodi. Jadi nyala ketika dibutuhkan saja. Nah, ini adalah diagram alir dari sistem pengisian. Baik, mungkin hanya itu yang bisa Pak sedikit sampaikan untuk pada pertemuan kali ini. Jadi tugas kalian adalah meresum atau merangkum di buku tulis kalian materi tentang sistem baterai dan pengisian yang sudah Pak Sudikin sampaikan. Jika sudah, kalian foto terus kirim ke Google Classroom. Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas sehari-hari, dan semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita semua bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Mungkin hanya itu yang bisa Pak Sudikin sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.